sudah live nih kita di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Teman-teman di Facebook, sesuai dengan jadwal kita live hari ini. Mohon maaf agak telat 5 menit ya, karena setting-setting dulu berhubung di sini hujan tadi, dan saya ada keperluan sebentar. Dan sebagaimana jadwal kita, hari ini kita akan membahas tentang fenomena yang sedang merebak di masyarakat, ya, fenomena yang sedang jadi tren gitu ya di masyarakat. Salah satunya adalah hipnosis, ya. Nah, jadi masih banyak ternyata rupanya, walaupun setiap tahun edukasi itu dilakukan, tetapi masih banyak juga yang percaya bahwa hipnosis itu adalah ilmu goib, ilmu klinik gitu ya. Nah, bersama saya sudah hadir Pak Sunardi Basuki Widodo, nama lengkapnya, namun lebih akrab dipanggil Mas Wid, ya, dan kadang-kadang dipanggil juga Babe, begitu ya. Nah, Assalamualaikum Mas Wid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan? Ya, gimana, sehat Mas Wid? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mas Wid ini kegiatan sehari-harinya, selain aktif di dunia hipnosis, beliau juga di RSCM ya, sebagai bagian SDM ya, Mas Wid? Administrasi ya, betul. Oke, di bagian administrasi SDM. Jadi beliau ini adalah praktisi pengembangan SDM juga, khusus untuk tenaga di rumah sakit ya, tenaga SDM di rumah sakit. Di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ya, RSCM. Dan sekarang kabarnya RSCM penuh ya Mas Wid ya, oleh yang terpapar COVID. Iya, betul. Iya, dan beliau ini berjuang tiap hari bagaimana caranya supaya bisa kembali ke rumah tanpa membawa oleh-oleh gitu ya. Ya itu, betul. Karena kalau nakes nggak ada liburnya ya Mas Wid ya? Enggak, dari awal itu sampai sekarang, kalau yang lain gantian kadang-kadang atau jam kerjanya kurang, kita enggak dari pagi sampai siang ya sesuai dengan jam kerja. Jadi full gitu ya, padat. Full ya, karena di bagian pelayanan. Kalau di bagian pelayanan nanti siapa kalau yang sakit masa nggak dilayani kan? Iya, betul. Luar biasa memang nih nakes-nakes kita ini. Mas Wid ini selain sebagai seorang praktisi pembelajaran SDM, kemudian juga di bidang kesehatan begitu bekerjanya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Lalu kemudian juga beliau seorang ahli hipnosis, hipnoterapis begitu. Belum ahli kan? Beliau juga membuat ini ya, menjadi ketua dari lembaga sertifikasi profesi iya. kompeten hipnotis Indonesia ya. Iya. Jadi beliau ini adalah ketua dari LSP atau lembaga sertifikasi profesi. Jadi pelatihan hipnosis atau hipnoterapi itu ada dua ya yang masyarakat itu. Ada yang bersertifikasi atau diakui dan ada yang tidak bersertifikasi ya Mas Yud ya. Iya. Nah, yang bersertifikasi ini salah satunya dikelola lembaganya adalah oleh Mas Wid ya sebagai ketua dari LSP Kompeten Hipnotis Indonesia. Oke, Mas Wid, kita langsung aja nih. Masyarakat itu kayaknya ngelihat hipnosis itu walau sudah diedukasi terus-terusan begitu ya. Ya kita tahu sejak zamannya almarhum Pak Ian Nurindra begitu. Saya ngikutin beliau dari tahun 2004 ketika seminar-seminar di Bandung dan ada workshopnya. Edukasinya sudah sangat, kalau menurut saya gitu ya, sudah sangat luar biasa gitu. Bahkan pada saat itu kita di Majalah Training Indonesia, saya waktu masih di Majalah Training ikut memberikan support untuk menyebarluaskan ilmu hipnosis itu. Salah satunya memberikan rubrik tentang NLP dan hipnosis begitu. Oke. Cuma kelihatannya tetap aja begitu ya, masyarakat itu cara pandang terhadap hipnosis sebagai sebuah ilmu gaib gitu, sebagai sebuah klinik begitu, sebagai sebuah kadang-kadang juga ada yang secara ekstrim ilmu sesat, ilmu hitam katanya begitu. Iya. Itu tidak lepas gitu ya, sulit gitu melepaskan itu Mas Wid. Gimana nih menurut Mas Wid nih? Sebetulnya hal yang menarik ya, yang menarik bahwa
hipnosis itu satu sisi dipandang sebagai scientific gitu ya, dengan di luaran. Sementara di Indonesia ini, kalau kita menilik dari kata klinik nih Kang, klinik itu kan ada sesuatu yang dirahasiakan, Iya. gitu. Nah, kalau klinik itu kan ada sesuatu yang dirahasiakan. Tapi kalau menurut KKBI daring, itu mengandung unsur yang mistik. Nah, yang mistik ini kalau sebetulnya kalau menurut terjemahan dari luar, mistik itu adalah jalan menuju Tuhan sebetulnya, bukan Hmm. hal-hal yang gaib. Ya. Mistik itu kalau dalam dunia tarekat itu adalah suluk gitu loh. Tapi pergeseran-pergeseran makna di Indonesia, kan kadang-kadang orang Indonesia tuh gampang aja gitu loh. Sesuatu yang dia tidak ketahui karena memang klinik itu adalah sesuatu yang dirahasiakan, logikanya sudah tidak bermain lagi gitu. Ya, ya. Beda dengan yang di Barat. Ditambah lagi bahwa kebudayaan di Timur, gitu khususnya di Indonesia, di Nusantara itu pencatatan itu jarang dilakukan. Pencatatan. Melainkan dengan tutur, dengan cerita. Gitu. Pas ditanya gitu ya, kok bisa seperti itu Mbah gitu. Ya sudah, lakonin saja gitu loh. Lakonin, namanya lakonono gitu ya kalau bahasa Jawanya. Lakonin saja atau jadi pelakon, ya dilakuin aja. Nah, sementara kalau di Barat gitu ya, di Barat itu mereka luar biasanya dicatat dan distrukturkan. Ya, betul. Itu yang dilakukan juga oleh John Grinder gitu ya, dan Bandler, Richard Bandler. Oh iya, betul. Mereka melihat, mereka mengamati, mereka witness, mereka langsung cacah gitu ya. Kalau bahasa NLP-nya itu di cracking. Temukan polanya, ya sudah ketemu polanya, baru diajarkan lagi. Nah, kadang-kadang itu ada penjelasannya, ada hipotesa yang dibangun. Sementara kalau menurut kebudayaan Barat, baca-baca buku-buku kitab-kitab, itu kecenderungannya dia banyaknya dengan metafora, dengan bercerita. Jadi antara teknik dan cerita itu bercampur baur. Dan orang malas lagi untuk memilah itu. Iya, betul. Gitu. Nah, sementara pada saat dia menemukan tanda kutip kesaktian gitu ya, dulu kan mesmerism gitu, itu kan dianggap sakti, dan orang-orang kecenderungan itu adalah ada kalau misalkan hierarkinya Maslow bahwa ada eksistensi pribadi, dia ingin sakti ya sudah tercipta gitu. Nah, kesaktian itu yang kadang-kadang tetap dipertahankan. Balik lagi, klinik lagi, ada sesuatu yang dirahasiakan. Ya. Betul. Itu. Jadi sudah tidak dicatat, gitu ya. Terus ada di sana dirahasiakan, tidak dikasih tahu lagi polanya bagaimana. Nah, tapi kalau di luaran Barat, kenapa dia jadi scientific? Karena ada polanya, ada hipotesa yang dibangun, ada strukturnya. Terus ada evidence base-nya. Ada yang tercatat. Misalkan saya melakukan dengan A, metodenya seperti ini, hasilnya seperti ini. 1.000 orang dengan populasi, nah itu dianggap valid. Betul. Di kita itu tidak, melainkan yang sudah lakonin saja, jadi pelakon saja. Gitu. Dan jangan itu terus gitu. Jangan banyak nanya gitu. Kecenderungannya akhirnya kalau sudah orang tua yang bilang, gitu ya, guru yang sudah bilang jangan tanya gini, ya sudah selesai. Nah, iya gitu. Betul. Dan kita ini banget ya kalau titah guru gitu ya, titah orang tua manut banget begitu ya. Iya. Gitu. Jadi itu kayak ini Mas Wid kayak dalam sekejap semua curiosity kita, rasa penasaran kita ingin tahu terhadap satu ilmu gitu, itu jadi luntur sekaligus hanya dengan satu kata sakti itu ya. Jangan banyak nanya gitu. Jangan banyak nanya, pokoknya lakonin aja gitu. Pokoknya dilakukan saja. Itu. Ya menarik nih. Jadi sebenarnya perbedaannya itu di kita ini hanya masalah ininya aja ya. Jadi ilmunya mungkin sama, kejadiannya sama, fenomenanya sama.
Di barat itu kemudian diurai, diteliti, ditelaah begitu ya, kemudian Betul, hasil-hasilnya dicatat dengan rapi. Di betul. kita ini karena bercampur aduk dengan ya mungkin ini juga ya karakter diri dari masyarakat timur mungkin ya, bercampur dengan karakter kita, akhirnya itu dibiarkan jadi misteri begitu. Iya, itu dia misteri. Nah, belakangan ini saya mencoba gitu ya, mencari literatur dan saya kebetulan belajar gitu ya, belajar dan dikelilingi oleh teman-teman yang luar biasa, berbekal pengetahuan dari yang barat gitu ya. Pertama kali saya belajar hipnosis itu tahun 2007-an, itu dengan Pak Wiwoho. Oh iya, Pak Nah, Wiwoho, ya Pak RH Wiwoho, Wiwoho ya. NLP ya, NLP dengan dia mastering hipnosis Ericksonian approach. Oke. Saya pada waktu itu saya tidak ini Kang, tidak mendapatkan feel gitu ya. Ini hipnosis kok saktinya tuh kayak eh, sesuatu ilmu kok yang seperti apa gitu loh. Oke, saya nggak ngelihat itu, tapi saya disuruh tanda tangan fakta integritas. Saya tidak boleh istilahnya mengamalkan ilmu itu di luar ini gitu ya. Ada fakta integritas. Nah, setelah saya baru belajar dengan gitu ya, dengan Pak Yan, dengan struktur yang sama, dengan struktur yang ini, baru saya tahu tuh, oh ya ternyata memang hipnosis ini luar biasa. Balik lagi, ada ritualnya, ada panggungnya. Gitu. Kalau hipnosis yang dari barat, panggungnya itu ada, dasar teorinya ada. Yes. Nah, di Indonesia panggungnya ada, ritualnya ada, dasar teorinya nggak ada. Akhirnya tadi lagi, wih sakti. Gitu kan, dibor nggak masuk gitu ya, atau misalkan ada paku panjang masuk ke bibir, masuk ke pipi, masuk ke ini gitu. Nggak sakit gitu Itu ya, nggak berdarah. nggak sakit gitu ya. Nah, kan gitu. Terus ada hal-hal yang luar biasa. Dan saya menemukan fenomena yang luar biasa. Ternyata apa yang dilakukan oleh ritual gitu ya, ritual atau panggung di Indonesia itu kok ada sama gitu loh. Ini bukan irisan, melainkan kok sama efeknya, sama hasilnya dengan Western hipnosis yang penuh dengan apa? Dengan teoritis. Gitu. Nah, ya luar biasanya setelah saya kembali lagi, setelah saya tahu oh ternyata memang hipnosis ini luar biasa, orang bisa lupa nama gitu ya, lupa tetangga, untung nggak ada hipnosis lupa istri gitu. Terus ya, terus segala sesuatu yang apa yang diperintahkan oleh orang gitu ya. Nah ini hipnosis nih sebelum ini definisinya Kang tahun 2003 bahwa hipnosis itu adalah prosedur di mana seseorang profesional gitu ya atau state hipnosis itu menyarankan agar klien atau subjek mengalami perubahan. Nah, mengalami perubahan. Perubahan itu sensasi. Ya, makanya suruh jalan ke beling nggak masalah. Ada hipnoanestesi. Itu penamaannya. Terus ada yang namanya mengalami persepsi yang berubah. Misalkan dia kalau kita berbicara teorinya skala Davis-Husband, ada yang namanya visual gitu ya, baik negatif maupun positif halusinasi. Ya, ya. Nah, terus ada juga sensasi misalkan anestesi. Sensasi macam-macam, ada sensasi katalepsi. Nah, itu ada teorinya, jajarannya ada. Di Indonesia fenomena-fenomena itu ada sebetulnya. Yang bisa kaku, yang diinjek beling, yang tidur di paku. Di Indonesia tuh ada semuanya banyak. Gitu. Nah, ya balik lagi. Sebetulnya akhirnya fenomena-fenomena hipnosis yang ditulis di barat dan beruntungnya gitu ya, beruntungnya saya ini pada saat saya itu menjabat sebagai ketua LSP ada kesempatan untuk witness. Orang yang luar biasa, dia pelaku gitu ya, pernah melakukan tanda kutip tata cara perdukunan, tapi dia mengakui dengan jujur bahwa itu sebetulnya hipnosis.
saya penasaran. Kondisi saya tambah lagi nih. Akhirnya saya coba sebagai ketua LSP KHI gitu ingin mengangkat nih. Akhirnya ingin mengangkat yang dulunya klinik-klinik, yang dulunya dirahasia-rahasiakan, yuk kita coba, kita bedah, kita cracking, polanya kita cari. Nah, akhirnya ketemu gitu loh. Terus saya juga karena pada saat saya melakukan skema hipnosis, pada saat saya mengajukan itu ke BNSP maupun ke Departemen Tenaga Kerja, itu ditanya, hipnosis ini ilmunya, rujukannya mana? Gitu. Nah, saya ambil rujukannya itu di Australia dan di Amerika. Dua itu, nah akhirnya beruntung setelah melalui proses yang panjang, Kementerian Tenaga Kerja mengakui bahwa oh ya hipnosis ini layak sebagai profesi yang ada rujukan ilmiahnya. Ya. Terus juga udah kita bikin skemanya. Nah, ada seakan-akan gitu ya, ada beban moral, beban mental saya. Kalau di Barat saja diakuin, kenapa kok yang di Indonesia nih kekayaan yang Nusantara sebetulnya sama? Kenapa nggak kita lakukan itu? Gitu. Ya, betul. Saya witness, saya semuanya. Akhirnya justru yang luar biasanya saya kembali lagi pada saat kemarin saya awalnya belajar Ericksonian, ya, yang tidak menemukan kesaktian di sana, saya menemukan justru kesaktiannya Ericksonian itu adanya di wilayah timur. Ericksonian itu bahwa dia bilang hipnosis itu tidak selamanya harus tidur. Oke, ya. Ya. Balik lagi bahwa akhirnya ada redefinisi gitu ya, redefinisi dari hipnosis yang dikeluarkan oleh Transform, judulnya An Introduction to Practice Clinical Hypnosis. Itu tahun 2012 ya. Jadi definisi hipnosis itu setelah diredefinisi menjadi pengalaman yang terfokus dari penyerapan perhatian, Kang. Nah, menarik ya? Iya. Ada penyerapan gitu ya, pengalaman yang terfokus dari penyerapan perhatian. Ya. Nah, yang membuat orang itu untuk merespon secara pengalaman di berbagai tingkatan. Oke, ya. Dan akhirnya gitu ya, memperkuat dan untuk dimanfaatkan sebagai sumber daya, ya, sumber daya pribadi dengan cara yang diarahkan untuk mencapai tujuan. Ya, pemanfaatannya ke situ gitu ya? Ya, mencapai tujuan. Dan itu yang dilakukan ritual-ritual oleh yang tanda kutip klinik tadi kan. Gitu. Penyerapan ini, contohnya misalkan, kenapa sih harus kunkum? Gitu ya. Ternyata pernah saya juga ini, betul nggak sih pada saat dia berendam, gitu ya, berendam di air dingin tengah malam, pusat perhatiannya kemana, Kang? Pusat perhatian dia ke air. Ke air, iya kan? Karena dingin. Dingin. Gitu, ya. Nah, kita coba tuh dengan yang namanya M-Wave. Yaitu ada pengukuran gitu ya. Kita nggak pakai EEG lagi karena EEG mahal juga nggak mungkin dibawa-bawa di tengah pinggir sungai gitu kan ya gitu. Kita ada M-Wave gitu ya, teman-teman punya itu M-Wave. Begitu itu dia dipakai dan dia nyebur itu, gelombang otak itu turun, Kang. Oh, oke. Dan menarik gitu jadi akhirnya. Jadi akhirnya fenomena itu ya dengan apa begitu. Halo? Halo? Ya, terus gimana Kang? Ya artinya fenomena itu akhirnya bisa dijelaskan begitu kan ya? Iya. Dengan peralatan tadi, dengan konsep-konsep gitu. Betul. Mas Wid bisa disimpulkan begini nggak? Di Indonesia itu sebenarnya kaya dengan berbagai macam praktek hipnosis. Sedangkan Barat itu kaya dengan teori hipnosis. Bisa kesimpulannya begitu nggak? Nah itu, ya tadi yang awal saya ceritakan. Barat itu dia menteorikan gitu loh. Kita hanya mempraktekkan. Teorinya ya.
Iya, dan tapi praktekkan. dia nggak tahu nih teorinya harus disusun gimana gitu loh. Kaidah ilmiahnya tuh bagaimana nggak ada gitu. Itu baru satu ya. Terus misalkan pada saat kenapa sih harus puasa? Ya. Gitu. Ya, ternyata dengan penemuan yang baru belakangan ini dengan tiga brain nih Kang, gitu ya, 3 brain, ternyata kecerdasan atau brain itu tidak hanya di kepala Kang, melainkan ada di hati, Ya. dan perut, usus. Ini jantung gitu ya. Nah, kecerdasannya. Makanya di Indonesia itu ada yang namanya olah batin, bukan olah pikir Kang. Olah batin. Olah batin apa sih? Lelaku gitu ya. Puasa muti. Apa yang diiniin adalah otak bagian gut-nya, di mana di situ ada keberanian, di situ ada ini gitu ya. Makanya di Aceh dengan ininya. Nah, ritual-ritual kayak di Banten atau apapun itu logika itu nggak masuk, tapi melainkan dia olah batin, kebatinannya yang diinikan. Ketemu lagi tuh teorinya tuh, landasan teorinya. Terus kenapa sih orang Indonesia cenderung sopan, halus? Karena hatinya yang sering lagi di Oke. gitu. Iya. Menarik Kalau nih. orang Barat selalu logika. Tapi Logikanya. di Indonesia gitu ya, dengan ditemukannya pada tahun 98 dan 99 ada kecerdasan kedua atau second brain. Ada iklan susu Kang yang sekarang tuh kan. Iklan susu yang saya sebut aja boleh ya? Boleh nggak apa-apa. Saya nggak di-endorse gitu ya. Nggak. Iklan Bebelak. Kita belum di-endorse acaranya. Belum di-endorse ya. Mudah-mudahan. Nanti suatu hari, iya. Iklan Bebelak, iklan Bebelak sudah mencantumkan itu. Ada kecerdasan yang lainnya. Kecerdasan di jantung dan kecerdasan di usus. Dia sudah Nah, mulai. sementara, iya. Dan sementara itu dia Kang. Yang di Indonesia atau di Nusantara itu lebih cenderungannya melatih kecerdasan usus dan kecerdasan hati. Oke, ya. Nah, akhirnya tadi lagi segi kognitifnya yang hubungannya dengan tulis-menulis, analisa, itu nggak diperhatikan lagi, Kang. Itu adanya Karena di yang barat diolah gitu ya? Itu adanya di barat. Gitu. Berarti kalau digabungkan kan bagus, Mas Wid? Sebetulnya idealnya memang antara pikiran, hati, dan usus itu adalah sinergi. Saya punya bukunya bagus yang Head, Heart, dan Gut dalam Kepemimpinan. Itu diterjemahkan. Tapi bukunya itu kayaknya nggak laku karena memang orang nggak ini. Tapi saya cari itu pun juga di Gramedia, nggak ada. Akhirnya saya ketemu. Itu saya bilang ini harta karun banget. Saya ketemu di salah satu Tokopedia. Dan itunya memang satu-satunya gitu. Dan udah ini. Dan saya bilang, oh, ini menarik gitu. Iya. Itu. Head, Heart, and Gut gitu ya. And gut. Ya, saya ambil sebentar. Oke, buat teman-teman sambil menunggu Mas Wid ngambil buku saktinya beliau, kita boleh nih teman-teman berinteraktif gitu ya. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Ada yang minta dihipnosis juga boleh. Boleh. Nah, nanti kalau bisa Kang ada kesempatan, saya akan mencoba gitu ya. Bagaimana kita awareness terhadap ketiga kecerdasan ini, Kang. Oke. Dengan hipnosis ala Indonesia gitu. Oke, ini dipraktekin di sini sekarang? Enggak? Boleh, nanti kita praktekkan. Wah, menarik nih. Jadi teman-teman sekalian mau ada prakteknya nih ya. Jadi silakan Anda pantengin terus dan boleh komentar begitu, komen di di kolom komentar. Kalau ada yang mau nanya begitu, jadi silahkan ajak teman Anda buat ngelihat live show ini bersama guru hipnosis kita. Waduh, ya. Mas Wid atau Babe Wid, nah gitu ya. Oke, Mas Wid, ini ada pertanyaan dari Mas Imam. Ya. Babe Wiwid, apa kabar katanya? Alhamdulillah ini muridnya baik. Mas Wid nih. Pak Imam, saya bisa menghipnosis orang lain, tapi saya susah dihipnosis. Kenapa ya? Nah, boleh Mas Wid di ini Tadi menjelaskan. pengertian hipnosis sendiri menurut Mas Imam apa gitu loh? Apakah masih memang tidur? Atau enggak?
Ya, ya, ya. Karena menurut teorinya dari Milton Erickson itu, setiap menahan dan melepas itu adalah dalam rangka trans. Berapa kali dalam sehari Mas Imam itu dalam kondisi yang melamun, baca terlalu asyik, sehingga lupa waktu, yang kan gitu deh, ngobrol sama pacar, waktu kurang nggak sih 24 jam? Ya, 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 Itu ada regresi loh, ya, dan ya. itu fenomena hipnosis. Jadi tidak Nah, dalam makanya. kondisi jadi tidur gitu, nggak begitu ya? Itu yang dulu tuh, Oke. yang zaman dulu. Tapi kalau menurut teorinya Erickson, ya, setiap Anda menahan dan melepas itu dalam kondisi trans. Mas Imam pernah nggak sih nonton film drakor terus pakai acara ikut mewek juga gitu atau sedih juga gitu? Ya, 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 ya. Itu sebetulnya fenomena hipnosis dan itu adalah hipnosis. Oke. Jadi kondisi di mana kita sangat fokus gitu ya, memperhatikan sesuatu, ikut di dalamnya itu hipnosis ya, Mas Wid? Iya, betul. Nah, makanya tadi redefinisi yang dikeluarkan oleh itu kan bahwa ada penyerapan, ada fokus gitu. Nah, seberapa banyak pada saat kita bengong, pada saat kita fokus itu, kita membangkitkan itu sebetulnya. Ya, benar-benar. Ya. Wah, menarik sekali nih. Ini Kenapa sih orang hobi mancing gitu kan? Nah, ini katanya sering. Wow, berarti kalau sering Mas Imam ini Ih, sudah masuk kondisi hipnosis sebenarnya gitu ya? iya gitu. Sudah bisa menghipnosis diri sendiri. Ya, Karena ya. itu Oke, dia paham tadi, karena katanya. di luaran di sana masih diajarkan ya, tatap mata saya dalam hitungan 1, 2, 3 tidur. Pakai acara begini loh kan. Ya, Nah, itu kan itu yang zaman dulu. It's okay, nggak masalah gitu. Tapi betul. kalau mulai dari sekarang kita harus itu ada redefinisi. Saya tidak menyalahkan James Braid gitu ya, yang menamakan gitu, yang menominalisasi bahwa keadaan terpusat itu ada yang karena dia melihat gitu ya, itu seperti orang tidur, seperti sebetulnya. Oke, seperti. Nah, akhirnya dia dipakai nama adalah hipno ya dari dewa Yunani yang berarti tidur. Tapi setelah dia melakukan itu, dia mencoba untuk meralat kata itu gitu kan, teori itu dengan namanya monodeism. Tapi orang sudah terlanjur aware, sudah terlanjur gitu ya, sudah terlanjur cinta sama kata-kata hipnosis ya sudah, jadi akhirnya hipnosis. Iya, ya. Gitu. Betul, betul. Dan ini saya kan saya juga sempat belajar nih Mas Wid ya, sedikit lah begitu mengenai hipnosis gitu. Ngikutin perkembangannya sedikit. Lalu saya lebih banyak pakai akhirnya di pembelajaran. Nah, waktu itu sempat saya dapat penjelasan. Ini saya pengen konfirmasi ke Mas Wid nih. Ya. Sempat dapat penjelasan bahwa memang satu karisma atau satu citra yang kayak dibuat apa namanya tuh mistis begitu ya. Terus kemudian seolah-olah memang orangnya ini orang yang memandu masuk ke dalam kondisi hipnosis itu seolah-olah sakti begitu. Itu memang diperlukan katanya supaya kita si penghipnosisnya ini, si hipnotisnya ini itu bisa dengan mudah memandu orang tersebut masuk ke dalam kondisi hipnosisnya. Apa betul begitu Mas Wid? Secara teori betul. Gitu ya. Tapi kalau misalkan teorinya lagi nih yang sekarang berkembang gitu ya, yang merujuk kepada seorang yang luar biasa. Dia umur 17 tahun itu katanya pernah mendekati kematian. Dia terserang dua kali polio yang bernama Dr. Milton Erickson. Ya, itu dia bilang bahwa otoriter atau autorian itu kecenderungannya akan ada rejected di sana. Misalkan walaupun saya nih gitu ya, saya dengan yang berpakaian anak muda, milenial, terus menghipnosis Kang Isman nih, gitu ya, yang sudah putih ubanan, ada kecenderungan lu siapa gitu loh, kan gitu. Ya? Atau dia gitu ya, dia misalkan menghipnotis orang tua
gitu, atau pamannya atau siapanya gitu. Nah, "Lu siapa? Gue tahu," gitu. Nah, Eriksonian itu akhirnya Bender lagi menciptakan yang teori yang namanya adalah hipnosis terselubung, permissive hypnotherapist. Oke oke. Ya. Iya iya. Jadi dalam satu konteks bisa jadi, makanya kenapa dukun itu selalu pakaian hitam dengan Oh, ikat kepala, rambut ya. gondrong, pakai rokok. Mhm. Begitu masuk, saungnya gitu ya, atau ininya, ada yang namanya ornamen-ornamen keris, tombak, ada dupa di sana. Itu kan membangun dalam rangka membangun otorian, Ya ya betul. Betul betul. otoritasnya. Itu betul, bisa jadi gitu. Tapi tidak selamanya berhasil begitu itu ya? Lah kalau misalkan mau mempengaruhi orang untuk membeli barang kita, Iya iya, benar bener. Atau tergantung ininya Mas Wid, tergantung situasinya begitu, enggak? tergantung situasinya Tergantung gitu ya, situasinya. tergantung situasinya. Tapi kalau belajar belajar dari Milton Erickson gitu, Mhm. beliau walaupun sudah ini, tapi beliau jarang gitu ya, jarang sekali untuk yang namanya direct suggestion gitu, atau Oke direct hypnosis. oke, Dia iya. seringkali combine gitu, Mhm dengan berbagai pilihan. Jadi akhirnya ya sudahlah gitu. mhm. Karena Milton Erickson ini dan yang sudah berkembang sekarang ini baik di dunia keperawatan atau adalah client center gitu, atau patient center, bukan lagi authoriannya. Mhm, oke. Nah, Mas Wid satu lagi nih, satu Mhm, hal yang saat ini apalagi zaman lagi susah gini nih sekarang, satu hal yang seringkali diyakini oleh ibu-ibu terutama nih, bahwa, fenomena seseorang ditelepon, kan sekarang banyak tuh penipuan-penipuan lewat telepon, lewat SMS, kemudian digiring ke ATM, itu juga menggunakan trik-trik hipnosis, itu betul nggak, Mas Wid? iya, Betul ya? hipnosis ini ibaratnya kayak pisau gitu ya, Oke. makanya saya harus tanda tangan fakta integritas pada waktu ikut pelatihan Pak Wibowo, terus juga dengan yang lainnya, karena memang ilmu ini bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku. Mmm, Definisi dengan yang lama gitu ya. mhm. Memang iya, begitu kita masukkan baik kata-kata, maksud saya verbal ya, bahasa gitu ya, bahasa ini bisa verbal maupun non verbal. Itu bisa mempengaruhi. Mhm mhm. Dikala orang misalkan kaget, terpesona, ada melibatkan emosi, itu semuanya, gampang sekali kata-kata itu masuk ke dalam pikiran gitu ya, Oke, dalam pikiran bawah sadar. iya iya. Dan itu sekarang, banyak banget gitu modusnya, kalau dulu kan ya paling sebatas minta pulsa atau ATM, ini Hmm, sekarang banyak banget modusnya Mas Wid. Ada yang betul. nelpon subuh-subuh gitu, Iya. ngebangunin orang rumah, mengatakan bahwa si bapak atau si anaknya itu disekap, Hmm, butuh tebusan uang segera iya, gitu, padahal anaknya nggak ngapa-ngapain gitu. Tapi pas betul. ini nah katanya itu juga banyak yang kena, banyak sekali korbannya, sempat diberitakan di TV juga. Mungkin karena pas subuh-subuh itu katanya kondisi ini ya, yang kita mudah untuk masuk alam hipnosis, betul nggak itu, Mas Wid? Sebetulnya bukan subuhnya gitu, tapi Mhm. melainkan karena dia bangun subuh, Oh, bangun tidur karena ya? baru bangun tidur. Oke, Itu iya. namanya ada yang namanya hipnogogik dan hipnopompik, Apa tuh? gitu. Hipnogogik itu adalah, pemberian sugesti pada waktu menjelang dia tidur, dan itu dilakukan Oh. oleh kakek moyang kita dulu bercerita, Ya betul, iya iya ya, iya, gitu. saya ingat nih. Hipnopompik itu adalah pada waktu gitu ya, bangun tidur itu langsung gitu, dengan kondisi kaget pun juga gitu. Sudah bangun Oke, tidur, kaget pula, kaget, iya. gitu ya. Itu kalau kalau di ini, dengan yang namanya gendam gitu ya, gitu Mhm. ya. Gendam itu kan dikagetin gitu ya, ditepuk atau apanya gitu. Tetap aja ada kata-kata yang keluar di sana. Ini siapa ya? Nah, pada saat dia bingung, confused, kaget atau apa, kata yang berikutnya itu gampang sekali masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Oke, Yang langsung pikiran bawah langsung sadar menjadi itu sugesti gitu ya? betul. Mhm 80% ya ini menurut teori walaupun, diperdebatkan gitu ya. mhm. Yang 80% itu adalah, yang mempengaruhi perilaku kita gitu, akhirnya. Itu bener nggak kalau ditepuk, kaget, terus tepuk balik? Bener Harusnya nggak, Mas, Wid? begitu gitu loh, harusnya begitu gitu.
jangan lagi, ini siapa sih? Ini orang ngapain sih? Gitu. Kalau udah begitu ya sudah. Oh iya, awareness Karena kita ya berarti ya? ya, karena kan akhirnya gitu lagi. Ada yang terfokus ke dalam internalisasi gitu. Ini siapa sih? Nah, ya kan? Sudah ada dialog dalam diri kita sendiri. Itu fokus ya sudah. Ya, 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 ya. Kesadaran tunggal namanya. Nah, sekarang karena ini ramai banget di kalangan ibu-ibu. Jadi katanya, ya itu, ini sudah pasti dihipnotis, si Anu dihipnotis, katanya begitu. Nah, Iya. mungkin memang cara untuk kita memahami masyarakat, pendapat masyarakat ya begitu, biarin aja begitu adanya dulu Iya. begitu. Betul, Gitu. betul. Cara untuk menghindarinya yang paling sederhana dan efektif gimana tuh Mas Wid? Biar nggak mudah kaget kayak gitu, terus tergiring gitu. Awareness terhadap kesadaran gitu ya. Kesadaran di otak, kesadaran di jantung, dan kesadaran di usus. Itu memang harus awareness semuanya. Oke, balik Jangan lagi ke yang biarkan tadi itu ya, yang yes. head, heart, gut gitu ya. Gut, betul. Oke. Ya balik lagi kalau misalkan begitu, jangan terlalu terfokus kepada bawaan belanjaan, apalagi yang belum dibelanjain, apalagi yang mesti diniin. Tadi kompor di rumah udah dimatiin belum ya? Kompor gas udah belum ya? Gitu ya. Selang air udah, nah itu yang bisa mengakibatkan karena dia sudah terfokus ke dalam internal, itu gampang sekali terkena hipnosis. Aware gitu ya. Ya, ya. Terkadang kita jalan sambil zikir pun, kalau kita khusyuk kepada zikir itu juga gampang dimasuk. Oh, jadi nggak jaminan juga ya, banyak kalau kata orang Sunda itu babacaan katanya. Ini biar nggak terhipnotis. Kalau kita fokus ke situ juga terlalu fokus. Justru itu. Malah kena gitu. Malah kena ya. Iya. Nah, sekarang menarik nih. Sebenarnya definisi awareness-nya untuk nanti menjadi anti hipnosis itu yang bagaimana sih Mas Wid? Karena jadi gini, ini mau begini kena, mau begitu kena. Terus yang aware tuh yang bagaimana gitu? Nah, jadi gini, kalau pada saat jalan, ya kita lihat lingkungan. Awareness ada, keberadaan juga ada di sini. Jadi pikiran kita nggak kemana-mana, ya analisis kita juga tidak kemana-mana, hati kita juga tetap pada satu tujuan. Dan kita juga kita awareness. Jadi kita misalkan jalan, oh ya nih sekarang adanya di Jalan Braga, oh ya ini gitu. Biarkan kita menikmati pemandangan, tapi kita tidak terhanyut untuk itu. Terhanyut oleh apapun. Apalagi, wah kalau punya rumah di sini asik banget nih ya. Itu sudah terhanyut dalam pikiran. Oh kalau begini nanti begini, itu udah. Tapi oh ya, wis bagus rumahnya ya. Wah di sini gitu lagi. Oh ada mobil. Itu awareness, sadar keadaan sekeliling kita. Dilihat ini ya, cepat-cepat ngelihat kondisi di kita tuh ada apa aja, scanning begitu mungkin ya. Betul. Jangan fokus ke satu ini. Nah, barangkali juga mungkin ini kalau di mall-mall begitu suka terjadi, balik lagi ya, ibu-ibu lagi. Suka mudah digiring ke ATM misalnya. Barangkali kalau ibu-ibu jadi ngelihat ini, ngelihat itu, dia banyak berimajinasi mungkin Mas Wirja gitu ya. Iya, betul. Nah, imajinasi yang dibangun oleh sang di tanda kutip tadi penghipnosis itu lagi tadi dua, fear-nya atau greedy-nya. Kan itu sifat dasar manusia, takut dan rakus. Itu saja. Dua ini yang pasti akan digiring. Misalkan, ibu hati-hati ya, dompetnya sini boleh saya bawain, ketakutannya yang gini kan. Iya, betul. Atau ditawarkan sesuatu yang ini jam Rolex gitu ya, di pasaran itu 1 juta. Cukup Bu karena saya lagi butuh uang, kasihan lagi gitu ya. Terus ini sama Ibu 250 saja. Nah, dibilangnya dihipnosis. Jadi fear dan greedy-nya itu selalu akan dimainkan. Nah, pada saat itu gitu ya, kita awareness di mana ketakutan kita harus sadari, di mana kerakusan kita itu kita sadari. Itu saja. Dan tadi cara melatihnya itu adalah ya puasa itu tadi ya Mas Yud ya. Puasa. Saya paham. Gitu. Oke, itu artinya head, heart, and gut gitu ya. Jadi
Supaya kita tidak mudah takut, supaya kita tidak mudah menjadi rakus, begitu ya. Karena itu yang nanti akan menyelamatkan kita dengan sendirinya gitu ya Mas Yudi. Betul. Oke, ini menarik nih. Nah, ini apa? Coach Abi ya, ada sapaan dari Coach Abi. Saya dikenal jago pelet cewek katanya sejak dulu kala. Kalau Coach Abi emang senang bercanda. Emang, betul. Nah, pelet itu sebetulnya fenomena hipnosis loh, Kang. Oh ya? Oke, misalkan dari ini buluh perindu, ya, atau misalkan dia selalu misalkan pakai istilahnya mani gajah lah, gitu atau apa ya, itu sebetulnya anchor. Oh, oke. Untuk ya, pelet mani seseorang gajah ingat gitu. Terus ya, gitu ya. Betul. Sebetulnya bukan ingat, tapi ada perubahan perilaku diri kita sendiri yang akhirnya diperhatikan oleh kaum wanita. Oh gitu. Justru lebih ke kitanya ya, jadi bukan ke wanitanya ya? Bukan. Oh gitu. Wah. Iya. Jadi kalau misalkan kita melet si A, sebenarnya itu kita yang berubah sehingga diperhatikan oleh si kita yang A berubah. Betul. Nah, jadi itu tolong didengarkan ya. Coach Abi, tolong didengarkan. Jadi sebenarnya Andalah yang terpelet, bukan wanita yang terpelet. Bukan gitu. Rasain lo. Dia Coach Abi ini teman kita gitu ya, teman-teman sekalian. Jadi Coach Abi ini Mas Sultan Ramdhani ini teman kita. Emang senang bercanda gitu. Dan candaannya kali ini dibalas telak oleh Babe gitu ya. Tapi memang karena itu fenomenanya kan, fenomenanya gitu. Ya, sang dukun ini atau yang itunya sudah diwanti-wanti pakai bacaan. Bacaan itu sebetulnya anchor. Ya. Oke, justru si bacaan itu malah membuat kita jadi pede sehingga kita akhirnya punya daya tarik. Ya, berani mendekati, berani mendekati. Sebenarnya itu bekerjanya buat kita ya, Babe ya. Betul. Oke, waduh ini ilmu banget ini, ilmu banget. Saya sih nggak pernah pakai yang gitu-gitu, Babe. Cuma ini buat karena memang sudah karismatiknya sudah keluar gitu loh. Jadi nggak perlu pakai mani gajah. Oh iya. Perlu batu akik, nggak perlu gitu. Perlu ya, iya. Nggak perlu. Tonjokan kedua buat Coach Abi. Jadi Coach Abi menjadi ahli pelet itu karena beliau tidak pede begitu ya, Babe ya. Nah, iya gitu. Oke, cuma ini menarik sekali teman-teman sekalian. Jadi sebenarnya Anda tidak perlu minta ajian-ajian apa ke dukun atau ke siapa. PD Anda itu juga sebenarnya tinggal dibangun aja itu udah memancarkan sesuatu dari dalam diri kita yang membuat orang jadi tertarik pada kita dan kita jadi pede. Jadi percaya diri sendiri aja deh, jangan ngandelin ajian-ajian apa gitu ya, Babe ya. Saya punya loh, Kang, yang namanya selendang gitu, berisi apapun gitu. Stambul juga ada loh. Itu buat apa, Be? Kenapa? Ya buat sebetulnya apa? Saya bilang ini bahwa cara kerjanya itu adalah proses lagi tadi balik, teorinya itu berdasarkan teorinya Pavlov. Ada stimulus dan ada respon. Respon, ya betul. Ya. Raja, Stambul, atau itu kan adalah sebenarnya stimulus. Gitu. Yang tadi Coach Abi juga bilang, kenapa kok saya begitu memandang lukisan ini, gairah saya meluap-luap, bukan gairah untuk bekerja, maksudnya bukan gairah yang malam-malam gitu. Kok untuk bekerja gitu katanya. Nah, karena memang itu dia gitu. Ya, karena ternyata dalam NLP itu anchor itu bisa melalui suara, visual atau gambar atau kinestetik. Sentuhan gitu ya. Iya. Nah, sentuhan itu kan ada di tangan atau apa, mani pelet gitu ya. Nah, kalau itu dipegang, itu ada kinestetiknya, ada gambarnya. Oh, ini gambar apa? Gambar tulisan Arab gitu ya. Yang mungkin juga cuma tulisannya Al-Fatihah doang gitu. Terus di situ ada keterangannya misalkan itu luar biasa. Yang nggak boleh dilakukan atau yang boleh dilakukan. Begitu dia ikutin, dia percaya, jadi. Ya, jadi sebenarnya kepercayaan kita balik lagi ya, Babe ya. Betul. Oke. Nah, menarik nih. Kang Isman, ya nggak tahu yang dibahas Babe tentang lukisan. Ya nggak tahu lah, tenang. Saya nggak ngerti. Oke, Mas Imam bisa mengarah ke syirik nggak, Be? Katanya kalau hipnosis dengan yang tradisional itu.
Yang cara-cara yang tadi. Saya gini, meyakini bahwa innamal amalu binniyat gitu ya. Oke, ya betul. Kalau itu menjadikan diri kita berubah karena ada gitu ya, kita sadar kita punya kemampuan yang memang lebih, itu tidak menjadikan itu syirik. Melainkan gini, sama saja dulu pada waktu Kang Isman gitu ya, kebelet nih mau ke WC, terus megang batu gitu. Terus batunya tuh syirik gak tuh? Enggak. Jadi saya meyakini bahwa batu itu yang ini enggak gitu loh. Jadi ada keyakinan gitu maksudnya? Bahwa saya percaya pada batu begitu maksudnya? Yes. Itu saya sih enggak. Cuma ini aja, cuma apa namanya, itu buat menolong saya untuk nahan gitu aja. Betul. Itu kan anchor kan? Itu kan Ya, anchor kan? betul. Kalau itu semata-mata jadi anchor dan itu tidak kita tuhankan, bahwa itu yang terjadi karena itu, Oke. Ya, 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 ya. saya sih meyakini bahwa itu tidak. Karena anchor bagi saya itu adalah sesuatu untuk membangkitkan diri saya gitu loh. Bukan karena barang itu, ya saya jadikan ini. Sama aja tadi teorinya Pavlov, stimulus dan respon. Dikelilingin itu si yang anjingnya itu dia meneteskan liurnya karena dianggap bahwa bunyi itu asosiasinya itu ke makanan. Oke. Begitu saya gitu ya, begitu saya melihat atau memegang barang itu, asosiasi saya ini adalah apa gitu loh. Sama saja misalkan di grup yang ngumpulin banyak orang gitu ya Kang ya, suruh jualan gitu. Bisa. Woi, selamat pagi itu anchor. Tapi itu nggak dibilang syirik gitu loh. Betul. Balik lagi, innamal amalu binniyat. Ya, jadi itu Yang Mas dimaksud Imam bukan syirik ya, karena ini adalah anchor saja, satu tool saja untuk membuat kita merasa terbantu gitu dengan alat itu, dengan tools itu. Gitu. Kecuali dituhankan, ya itu beda lagi ya. Yes, benar. Oh, karena selendang ini saya terbebas dari ini. Oh, karena selendang ini saya jadi begini. Itu. Itu yang nggak boleh ya, Be ya? Itu yang nggak boleh. Oke. Tapi begitu saya melihat gambar yang tadi itu ya, karena tadi Abi baru cerita gitu di WA. Karena begitu dia lihat ada delman yang ke arah kanan, itu membuat dia berpikir berpikir saya punya energi untuk berusaha lebih lanjut. Apakah saya itu kan enggak? Kalau saya bilang saya karena memandang gambar itu usaha saya berhasil atau saya ketemu, nah itu yang disitulah titik kehati-hatiannya gitu. Ya menarik nih, betul sekali, Bay. Nah sebenarnya di kita di timur ini kurang penjelasan yang begini-begini ya, Bay ya. Klinik tadi, Kang, klinik tadi. Klinik jadinya gitu, jadi perdebatan. Karena dirahasiakan gitu loh. Iya betul. Sama saja, anak gadis nggak boleh ya nongkrong di depan pintu. Pamali ya, gitu. Kalau udah kata pamali udah asik dah, udah stop penjelasannya. Klinik lagi gitu kan. Klinik lagi. Padahal kalau orang kebelet lari ke sandung gimana gitu. Iya betul. Ngalingin. Gitu. Iya betul. Satu lagi pertanyaan dari Mas Rahmat Syah. Wah ini trainer public speaking nih. Wah, ini iya nih. Jika anchor-nya jadi sesuatu yang diyakini, apakah bisa jadi syirik, Beh? Nah, jika anchor-nya menjadi sesuatu yang diyakini, apakah bisa jadi syirik? Nah, itu yang tadi saya bilang. Disitulah letak kehati-hatiannya. Iya. Karena itu saya yakin ini, itu. Kehati-hatian dalam meyakini, kehati-hatian dalam kita barangkali gini, merasa cukup terbantu, udah begitu ya. Kapan mengatakan kita udah cukup dan sudah tidak terbantu lagi oleh hal-hal seperti ini, kita bisa move on ke hal yang berikutnya gitu ya. Mungkin cukup perasaan cukup di kitanya begitu ya, Be ya. Itu lagi tadi itu tipis sih Kang ya. Menurut saya makanya perlu kehati-hatian untuk membuat anchor apapun. Kita juga bisa menuhankan uang gitu loh. Kita juga bisa menuhankan apapun akhirnya. Ya.
Iya, iya, iya. Itu perlu juga makanya kehati-hatian. Innamal amalu binniyat. Bahwa Iya. kalau misalkan saya ini bahwa dengan rajah ini saya selamat, akan selamat, itu yang perlu juga dihati-hatikan. Oke. Gitu. Iya. Saya ini punya satu anchor yang, nggak tahu apa ini teorinya bagaimana, nanti Babe menjelaskan begitu. Iya. Jadi gini Be, tapi ini bekerja pada saya dan saya jadi yakin gitu ya. Dulu Be, waktu saya SD itu sering ditengok oleh nenek saya. Jadi nenek saya itu seminggu sekali datang ke rumah saya. Nah, kami yang sekolah pada saat itu, nenek saya tuh bikin nasi kepal, jadi nasi panas dikasih garam, terus dikepal-kepal gini, dimasukkan ke apa sih namanya tuh wadah nasi itu, yang dari bambu itu. Bambu. Oh iya. Apa ya namanya? Boboko kalau di kita tuh nyebutnya. Nggak tahu kalau bahasa Ya. Indonesianya apa ya. Ya pokoknya dimasukkan situ. Itu setiap mau sekolah itu di apa satu-satu disuapin. Iya. Cuma 3 biji, tiga kepal kecil begitu. Iya. Nah, ketika mau ujian, di momen-momen ujian kan nenek saya tuh juga hafal gitu ya, kapan saya ujian, kapan saya EBTANAS, kapan saya TPB gitu kan. Iya. Nah, nenek saya tuh pasti datang buat itu. Nah, itu memang akhirnya saya jadi ada keyakinan, jadi pede mungkin ya ketika ujian, dan memang ya nggak selalu berhasil sih, tapi memang ada kepedean ketika mengerjakan soal. Dan itu saya lakukan ke anak saya sekarang, Bay. Tapi meyakini nggak bahwa dengan itu saya lulus? Enggak sih, enggak. Cuma jadi enak gitu loh, enak. Saya tuh merasa nyaman mengerjakan soal, merasa ditemenin, merasa pede gitu. Yes, sama saja misalkan anak sakit, begitu ngelihat plang papan nama dokter, panasnya turun tuh. Oh iya, bener. Iya, banyak orang itu. Nah, jadi balik lagi, niatnya dia menggunakan itu apa gitu loh. Kalau hanya mengencourage gitu ya, mengencourage dalam pribadi kita, menurut saya itu anchor yang bagus gitu. Saya jadi semangat, saya jadi nyaman atau apa. Bukan karena ini yang menjadikan saya gitu loh. Ya, betul. Hasilnya. Ya. Kalau saya meyakini nasi kepal itu membuat saya lulus, berhasil, itu baru syirik tadi ya. Saya nggak mengatakan itu. Makanya itu perlu berhati-hati dalam hal itu gitu. Oke. Iya. Oh, saya lulus ini karena saya makan nasi dari nenek saya. Nah, itu. Oke. Kalau saya bilang bahwa dengan makan nasi nenek saya merasa nyaman dan saya mudah untuk menjawab soal. Beda. Beda ya, itu keyakinan yang di ini apa sasaran keyakinan yang tumbuhnya beda gitu ya. Ya, betul. Nah, yang itu yang diucapkan oleh para normal gitu ya, kadang-kadang normal, itu dia tadi, nanti yang mana nih gitu. Apakah hasilnya atau dia prosesnya? Iya. Misalkan dengan bahwa ini proyek kamu akan berhasil. Nah, itu dia. Oh iya, rata-rata itu yang dijanjikan paranormal itu. Yes, itu yang kita harus berhati-hati. Misalkan coba dengan bahwa ini, semoga hati kamu menjadi tenang, presentasinya lebih bagus, ya. Presentasinya bagus, lebih tenang. Ya. Beda kan? Ya, beda. Oke. Saya paham sekarang. Jadi kalau mau pakai batu bacan itu semoga saya semakin tenang presentasinya gitu ya, Bel? Yes, gitu. Bukan karena batu bacan ini saya proyeknya itu akan deal. Proyeknya mengalir gitu. Oke. Yes, gitu. Karena masalah hasil itu nanti proyeknya mengalir yang banyak itu urusan Tuhan nanti ya. Urusan Allah. Urusan Allah. Yes. Kita nggak ada ini apa-apa. Ini adalah anchor itu salah satu upaya saya untuk menenangkan diri saya gitu kan ya.
Berarti itu bagian Betul. dari ikhtiar kita juga sebenarnya ya, Bagian Be? dari ikhtiar kita untuk itu. Makanya Oke. orang pergi ke dukun sebetulnya, orang pergi ke paranormal adalah usaha untuk ikhtiar. Sampai di dukun, ritualnya, niatnya, nah itu yang itu. Oh, saya Hmm. sembuh ini karena dukun saya. Itu yang sudah Hmm. bisa harus dihilangkan untuk itu. Ya, ya, ya. Betul, betul. Ya, ya, ya. Ini apalagi, saya menggunakan kata sumbu motivasi biasanya kalau ngasih training. Nah, Anchor itu dengan sumbu motivasi katanya. Sama nggak, Be? Apapun yang membangkitkan dalam diri kita itu, merubah persepsi, merubah pikiran, perasaan dan perilaku, itu anchor. Itu Anchor. Oke. Bisa dengan kata-kata, bisa dengan apapun. Ya. Istilahnya boleh apapun gitu ya, tapi kalau yang tadi itu menumbuhkan perilaku begitu ya, mendorong kita menumbuhkan perilaku itu anchor namanya gitu ya. Yes. Istilah boleh. Jadi tadi stimulus dan respon. Gitu. Ya. Oke. Beh, karena ini saya di bidang learning nih dan live ini juga kan memang konteksnya konteks learning. Jadi harus ada sisi-sisi learningnya, Beh. Kalau untuk penggunaan pembelajaran, Beh, hipnosis itu. Nah, Itu yang gimana? namanya ada tuh yang berkembang hypno learning, hypno teaching gitu ya. Misalkan dengan quantum teaching. Itu sebetulnya banyak sekali yang sudah dilakukan oleh gitu ya, oleh pembelajaran-pembelajaran. Misalkan dengan pertama kali dia ini dengan videonya atau dengan bahasa yang misalkan tujuannya apa, ambak gitu ya. Ambaknya ya. Apa untungnya bagi saya? Nah, terus jadi semuanya bagusnya memang semuanya itu dalam kondisi yang terhipnosis, penurunan ada ke sana. Misalkan tahu-tahu bentar lagi sudah mulai bosan atau apa, ice breaking, Oke. masuk lagi gitu. Yang luar biasanya adalah pelatihannya di angkatan gitu ya, atau di TNI atau di polisian. Itu hipnosisnya luar biasa, capek di sana, kesel di sana, ada di sana gitu loh. Oh iya, betul, betul. Katanya yang ini kebetulan almarhum uwa saya kan memang tentara begitu ya. Itu kalau trainingnya gitu, ya training gitu ya, latihan-latihannya sehari-hari, pendidikannya itu, orang bisa nggak istirahat, nggak tidur, tapi nggak berasa capek katanya. Jadi energi itu ada lagi, ada Betul. lagi gitu. Itu hipnosis ya, Bu ya? Iya. Nah, itu yang dilakukan oleh guru ya, saya anggap guru gitu ya, walaupun saya juga belum pernah berguru. Misalkan dengan Coach Fahmi ya, dengan bengisnya atau apanya dia sampai malam dikejar-kejar juga, kayaknya mereka juga nggak akan merasakan capek gitu. Terus ada juga yang dengan happy-happy, dengan yang senang-senang gitu ya. Karena kan emosi di sana yang dilibatkan. Oke. Yang jelas emosi Dengan dan pengalaman yang tadi menjadi terpusat itu gitu ya, Bang ya. yes. Oke, Gitu. paham. Ya. Baik. Dengan Nah, suara musik gitu. pertanyaan terakhir, Beh. Karena ini udah jam 9 lewat, jadi ini pertanyaan terakhir, Beh ya. Ya. Bisa nggak menghipnosis orang dengan cara online begini? Sangat bisa gitu. Sepanjang balik lagi tadi, orang itu mau nggak mengikuti. Karena dalam hipnosis itu, autorian itu tidak lagi berlaku gitu loh. Kalau Oke. misalkan gini, oke, kita mau ini, kadang-kadang kalau online ini untuk hipnosis itu dalam tataran yang namanya kita kan tidak bisa lihatnya satu-satu, kecuali nanti dalam breakout room gitu ya. Ya, Itu betul. one on one, nah itu baru bisa. Baru bisa. Iya. Tapi dalam learning yang ini untuk melakukan praktek hipnosis itu agak sulit Agak sulit. dilakukan. Karena Oke. bisa saja pikiran dia terpecah, tidak lagi mengikuti instruksi dari ininya gitu. Oke, baik. Nah, ini kayaknya saya ini mengalami fenomena hipnosis dengan Babe. Saya terhipnosis sama Babe Sunardi. Kenapa? Karena tadi pada saat pembicaraan di awal itu masih terkesan agak kaku gitu ya. Saya nanyanya masih terlalu formal.
Saya panggilnya Mas Wid, tapi begitu B, itu langsung set kayak ngobrol gitu. Itu hipnosis ya, Be ya? Iya, Wah. betul. Jadi saya terhipnosis oleh Babe. Oke. Ya, ini menarik nih sebenarnya teman-teman sekalian. Jadi kalau kita biasa melihat para penghipnosis atau para hipnotis itu identik dengan hitam-hitam, serem kayak tadi Babe ceritakan gitu kan. Terus kemudian juga image-nya gimana lah, karismanya diatur sedemikian rupa. Nah, dengan orang yang sesantai Babe gitu, kita pun bisa terhipnosis. Contohnya saya. Jadi sebelum saya lebih lanjut atau lebih jauh terhipnosis lagi oleh Babe, kayaknya lebih baik kita udahan karena saya nggak tahu dan nggak bertanggung Oke. jawab apa yang terjadi nih. Oh Oke, ya, Beh, Kang. dari Babe mungkin ada kata penutup atau misalnya Oke. mau menginformasikan lembaga Ya, pelatihan lembaga sertifikasinya tuh bagaimana? Silakan, Beh. amin. Mudah-mudahan. Dan mohon doanya kepada Kang Isman ini adalah yang saya mencoba itu tadi, menggabungkan teori barat dengan kekayaan alam Nusantara. Saya bukan menciptakan sebetulnya, saya hanya meramu saja Mhm. bahwa dunia kita gitu ya, Nusantara ini tidak kalah gitu ya. Dan kita juga bisa nanti saya juga mencoba untuk merumuskan itu dengan sebuah pelatihan itu dengan saya namakan Cita Dharana. Cita Cita, Dharana. cita itu adalah kata hati, Mhm. dharana itu adalah pikiran yang terpusat. Itu sebetulnya memang itu. Jadi kami Cita Dharana ini menggabungkan kecerdasan head, kecerdasan heart, dan kecerdasan gut. Ini kita coba kombinasikan ke dalam ranah hipnosis. Ya, selama ini kan hanya head-nya saja. Ya. Sementara kalau kita berbicara pikiran bawah sadar, apakah itu hanya dalam head-nya saja? Oh, ternyata enggak. Karena kisah dalam kitab Injil pun banyak gitu ya, baik dari Matius, Lukas, dan lainnya, itu ada yang menunjukkan bahwa keberadaan hati, keberadaan usus itu ada. Atau misalkan kisah tentang bagaimana waktu Rasulullah itu dibedah. Dibedah itu bukan kepalanya, melainkan hatinya. Ya, betul. Ya. Ya, Waktu dan masih yang dicuci kecil itu itu yang ya. dibersihkan itu adalah gitu, dan yang itu yang luar biasa. Terus banyak juga ternyata pepatah-pepatah yang di Indonesia gitu ya, yang di Nusantara ini, contohnya dalam bahasa Jawa itu adalah sing jembar atine, sing dowo ususnya. Jadi Oh. yang jembar itu harus hatinya dan yang dalam itu adalah ususnya. Ya. Jadi balik lagi kalau di luaran sana ada olah pikir Mhm. gitu ya, di barat sini, di Indonesia itu adalah olah batin. Makanya Mhm. disebut kebatinan. Yang Kebatinan. disasar itu adalah hati dan gut-nya. Di mana Ya. gut itu insting, intuisi, keberanian ada di sana. Oke. Jangan salahkan di Rencong itu gitu ya, dengan kita perjuangan waktu itu dengan sebilah bambu, kita Mhm. mampu juga memberikan itu. Jadi gitu kan, izin Ya. izin gitu ya, mohon doanya juga teman-teman, Ya, tanggal baik. 5 sampai dengan tanggal 7 itu kita ada pelatihan online Ya. dalam rangka kita launching hipnosis Indonesia yang Oke. kearifan lokalnya itu berbasis barat dengan nama Cita Cita Dharana Dharana. Jadi ini 3.1. sesuatu yang komplit ya, Be ya. Kita bedah, kita hadirkan sisi praktik-praktik timur, teorinya barat digabung, jadilah Cita Dharana dan ini siap Betul. untuk disajikan untuk masyarakat begitu ya, Be ya? Betul. Oke. Jadi kita tidak lagi sedikit-sedikit klinik, sedikit-sedikit mistis karena kita akan bedah di situ berdasarkan teorinya saja. Jadi yang dirahasiakan kita akan mencoba untuk itunya. Kita Oke. akan buka berdasarkan teori. Teorinya mana? Ya dengan amat sangat kita ambil dari barat. Karena yang sudah valid, yang sudah diakui itu Ya. adalah keilmuan barat yang kita ambil. Dan jujur saja bahwa saya akan mengambil teori itu dari teorinya Milton Erickson dan turunannya dan murid-muridnya. Mhm. Kita tidak lagi belajar tentang bagaimana hipnosis yang hanya tidur, 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 tidak. Melainkan bagaimana ya yang waking hipnosis Working, ya. ya, yang hipnosis tanpa tidur itu tapi dia work. Itu sih Kang. Ya. Terima kasih. Tanggal 5 sampai 7 Februari. Ya, Februari betul. Oke, siapapun boleh ikut ini, Be? Pelatihan ini? Siapapun boleh ikut.
Ya, ada ini mungkin ada flyer atau apa biar saya bantu publish di Facebook, di LinkedIn Siap. atau di Instagram. Nanti saya kirim lewat WA. Dikirim ke WA aja ya, B ya. Baik, siap, siap, Saya siap, insya siap, Allah siap. siap publikasikan supaya nanti Amin. saya juga sebagai orang yang pernah belajar hipnosis ingin masyarakat kita ini lebih mengenal, lebih memahami hipnosis secara lebih bijak gitu ya, bukan hanya dianggap klinik gitu, tapi bisa dimanfaatkan, bisa digunakan untuk hal-hal yang positif dan juga yang penting pengertiannya itu tidak keliru begitu. Betul. Nah, baik Babe Ridwan lagi. Terima kasih. Jadi Babe Ridwan. Ini makin terhipnosis saya ini. Baik, Babe Wiwit. Aduh, astagfirullahaladzim, susah banget. Babe Wiwit, Mas Wid gitu ya. Saya ucapkan terima kasih yang luar biasa buat sama-sama. Mas. Ini kalau training nih harusnya bayar ini 250.000 minimal, ini dapat penugasan banyak banget dari Mas Wid. Tapi teman-teman di Facebook alhamdulillah kita bisa dapat pencerahan dari Mas Wid begitu ya sebagai pendahuluan. Nanti kalau lebih dalam lagi seperti apa Anda bisa bergabung di pelatihannya beliau tanggal 5 dan sampai dengan tanggal 7 Februari. Insya Allah saya segera posting, saya publikasikan informasi lebih lengkapnya mengenai pelatihan beliau nanti di tanggal 5 sampai 7 Februari. Judulnya Cita Dharana, begitu ya Mas Yud ya? Iya. Ya, nah itu penamaan yang mudah-mudahan berbahasa Sanskerta dan memang Nusantara lah gitu. Ya, itu keren banget lah. Cita Dharana, keren banget itu. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Terima kasih juga Mas Wid. Terima kasih Mas Sultan Ramdhani, Coach Abi sudah berinteraksi. Mas Michael Rahail, kemudian ada Mas Imam dan juga Mas Rahmat Syah, Pak Caca Cahari, kemudian juga ya semuanya yang sudah menyimak. Ini banyak banget tadi, biasanya jarang banget yang bertahan sampai dengan 9 views begini. Terima kasih buat semua yang menyimak. Sampai ketemu lagi di live berikutnya. Saya Muhammad Isman dan Babe Wiwit atau Mas Wid mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.